Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, ahmaduhu subhanahu wa huwal fardus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada subuh yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga dapat melaksanakan tugas pokok kita, melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita semua. Salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun umat manusia ke jalan yang benar. Bapak Imam, hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita masih dalam suasana bulan Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan perjalanan puasa Ramadan sebulan penuh, ibadah kita diterima, diampunkan dosa kita, dan sampai saat ini dan seterusnya masih bisa kita pertahankan nilai-nilai puasa Ramadan dan selalu terpelihara kita dari bisikan dan godaan syaitan. Kenapa demikian? Karena ketika hari raya Idul Fitri, Allah ampunkan semua hambanya umat Muhammad cucu Nabi Adam yang melaksanakan ibadah puasa penuh keimanan dan keikhlasan, itu akan diampunkan segala dosanya. Maka ada satu makhluk yang kecewa terhadap ampunan itu. Ada makhluk Allah yang kecewa karena Allah ampunkan dosa anak cucu Adam, sehingga dia menjerit. Datanglah semua ahlinya dan ditanya kenapa. Jadi ketika Allah menetapkan iblis ini sebagai makhluk yang ingkar kepadanya dan dia akan dimasukkan dalam neraka di yaumil qiyamah, maka iblis memohon kepada Allah, mengajukan permohonan, mengajukan proposal supaya diberi kesempatan untuk menggoda anak Adam dengan berbagai upaya supaya diberikan dosa dan sebagainya. Dalam surat Al-Hijr ayat 39 Allah berfirman, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahawa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Ini sumpah iblis. Dia berkata dan berjanji pada Allah, dia akan membuat cucu Nabi Adam itu, sampai kita umat Muhammad melihat yang jelek-jelek itu baik dalam pandangan, sehingga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan itu seolah-olah baik. Dalam beberapa literasi tafsir disebutkan bahawa bagaimana upaya iblis itu untuk menggoda anak Adam. Dalam tafsir Min Fathil Qadir, yaitu Muhammad Sulaiman Al-Askar mengatakan, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahawa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, yakni karena engkau telah menyesatkanku, maka aku akan menggoda mereka di dunia. Godaan itu
bisa dengan menjadikan manusia memandang baik perbuatan maksiat atau menyibukkan mereka dengan perhiasan dunia dan melaksanakan perintah Allah kepada mereka sehingga mereka benar-benar tenggelam di dalamnya. Kemudian dalam beberapa literasi yang lain disebutkan, misalnya dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, Imam Zuhaid Al-Hafiz, Iblis menyatakan dendamnya kepada Adam dan keturunannya, "Ya Tuhanku, Engkau menyesatkanku karena Adam, maka sungguh aku akan menghiasi maksiat bagi keturunan Adam di dunia. Aku akan menyesatkan mereka dari jalan hidayah kecuali hamba-Mu yang beriman dan hanya menyembah-Mu semata." Hadirin yang berbahagia, itu beberapa penjelasan dikuatkan oleh para ulama terkait dengan yang telah disebutkan dalam surah Al-Hijr 39 tadi, bahwa iblis akan terus berupaya mulai dari Nabi Adam sampai hari ini dan sampai hari kiamat, bahwa semua anak cucu Adam akan digoda dengan berbagai upaya, dan strategi itu diatur pada hari raya Idul Fitri. Jadi oleh karenanya ini masih pada hari ke tanggal berapa hari? Hari 14 Syawal. Jadi terus dia tiap hari. Ada yang hari pertama langsung tenggelam. Jadi hari pertama, begitu habis keluar di masjid solat hari raya, itu iblis sudah mengatur perangkap, membuat perangkap. Dalam sebuah riwayat disebutkan, riwayat dari Umar, bahwa iblis itu memiliki 9 keturunan. Bahasa Aceh, ti kurang ro anak iblis. Jadi cucu iblis itu banyak. Jadi ada 9 kelompok yang tugasnya menggoda anak cucu Adam sampai kalau sudah diampunkan dosa kembali. Begitu kira-kira. Maka iblis pada hari raya puasa itu menjerit pagi-pagi, jerit. Semua khalayaknya hadir. Jadi disebutkan dalam sebuah riwayat, "Inna iblisa alaihi la'nah yasihu fi yaumin aidin." Jadi iblis itu menjerit pada hari raya Idul Fitri. Kemudian fajtami'u ahluhu, semua anak buahnya, cucunya hadir dan bertanya, "Wahai kakek atau wahai pimpinan kami, kenapa menjerit pagi-pagi atau hari ini? Siapa yang membuat anda kesal? Siapa yang membuat anda keliru? Siapa yang membuat anda marah?" Iblis berkata, "Tidak ada, kecuali hari ini Allah telah mengampunkan dosa-dosa cucu-cucu Adam, yaitu umat Muhammad." Lalu anak-anak iblis ini bertanya, "Apa yang harus kami lakukan?" Maka iblis berkata, "Kamu lakukan strategi supaya anak-anak cucu Adam umat Muhammad yang sudah diampunkan dosa, kamu buat dia lalai. Kamu buat dia lalai dengan kehidupan dunia. Buat di mata mereka yang jahat-jahat itu baik, yang jelek-jelek itu baik. Bikin mereka lalai sehingga hari ini dia lupa kembali terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala." Contoh Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita dilalaikan dengan kesibukan dunia. Misalnya pada hari raya itu bagus, kita harus menerima tamu, kita harus bersilaturahim, kita saling maaf memaafkan. Itu bagus. Memang dianjurkan saling maaf memaafkan. Di maaf memaafkan itu iblis masuk. Misalnya ibu-ibu, bapak-bapak di rumah suami isteri enggak maaf-maaf, terus pergi masjid, pulang masjid dengan suami orang cepat-cepat, "Maaf Pak ya, salam-salaman lama-lama lagi." Lahir batin Pak ya, dengan suaminya belum maaf. Itu misalnya masuk iblis di situ. Hari pertama habis salat hari raya langsung di maaf-maaf itu masuk dia. Jadi buat dalam pandangan mereka hal-hal yang tidak baik itu menjadi baik. Ketika kita menerima tamu di rumah, kita bersilaturahim, dapat pahala. Sedang silaturahim itu masuk syaitan. Bagaimana orang mengumpat, menggunjing, ghibah kepada orang lain. Apa tadi di masjid? Khatib menyampaikan khutbah hari raya, isi khutbah itu diolah oleh iblis, dibicarakan oleh manusia supaya menjadi ghibah. Bagaimana khatib tadi? Bagus sekali. Ya alhamdulillah bagus sekali ceramahnya, isinya.
Lalu masuk tapi. Tapi itu udah masuk iblis. Tapi begini. Jadi masuk ke ghibah. Berbagai celah. Karena ada 9 dia. 9 itu bermacam celah. Ada yang di kantor, ada yang di rumah, ada yang di pasar. Orang jualan. Bagaimana jualannya tidak benar? Di pantai, tempat hiburan, di tempat rekreasi. Orang yang belum kahwin cari pacar. Yang sudah kahwin kasih pandangannya, istrinya cantik tapi lebih cantik istri orang seolah-olah. Makanya ada juga yang terjebak, sudah punya istri pergi dengan istri orang, yang membuat ketika pulang suami istri itu akan marah-marah dan bisa jadi berantakan rumah tangga. Inilah kerja iblis. Ada 9 strategi diatur sehingga apa yang sudah diampunkan oleh Allah di Ramadan bisa kacau kembali. Mudah-mudahan kita sampai hari ke-14 ini masih selamat dari bisikan syaitan dan terus waspada sehingga Allah selamatkan kita sampai Ramadan akan datang dan seterusnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Terakhir, mari kita renungkan bagaimana upaya kita lakukan di bulan Syawal ini agar bulan-bulan berikutnya kita masih tetap terpelihara, terjaga dari bisikan syaitan. Karena Allah ingatkan, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah atau jejak syaitan, karena syaitan itu musuh yang nyata. Ingat bahwa syaitan itu sedang kita ngomong ini didengar. Apa ustaz itu ceramah? Nanti akan kugoda dia juga. Jadi ustaz juga digoda. Karena dalam 9 anak syaitan itu, anak iblis, ada satu namanya Abiyat. Yang ke-9 itu Abiyat. 9 anak, yang ke-9 itu Abiyat. Tugasnya menggoda ustaz, menggoda tengku, pimpinan pondok pesantren, kadi syariat, kakak kemenang. Ini tugas si Abiyat. Karena pintarnya tengku, yang goda juga pintar. Kita sudah bangun pagi mau salat subuh, dibuat godaan supaya telat kita ke masjid. Kalau dirayu jangan pergi ke masjid, tak mungkin. Ustaz-ustaz ini pasti pergi ke masjid. Ustaz-ustaz ini pasti salat subuh. Tak mungkin dia bisik jangan salat subuh. Tapi si Abiyat ni, dia di celah-celah kebaikan itu, dia masuk supaya minimal kita tidak sempurna ibadah kita. Oleh karenanya selalu waspada, karena di mana ada celah syaitan akan menggoda kita. Barangkali demikian nasihat singkat. Mudah-mudahan kita senantiasa terjaga dari bisikan syaitan dan selalu mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.